Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Gustarianda, mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Hukum Internasional dengan tema pendudukan militer Israel di Palestina. Nah, berbicara mengenai ke Israel dan Palestina, sebenarnya sudah berlangsung konfrontasi atau gejolak yang timbul dari abad-abad yang lalu. Namun kali ini kita akan membahas terbentuknya negara Israel Palestina di awal abad ke-20. Sebenarnya latar belakang terbentuknya tersebut sudah ada di tahun 1917 dengan adanya Deklarasi Balfour tentang pembentukan sebuah negara Yahudi. Nah, yang isinya menyuarakan dukungan untuk pendirian suatu negara di tanah Palestina. Nah, kemudian di tahun 1924 pasca Perang Dunia ke-1 yang berakhir pada tahun 1919, dinasti Turki Utsmani runtuh. Nah, itulah yang salah satu yang menyebabkan wilayah-wilayah kekuasaan khususnya di bagian Timur Tengah itu jatuh ke tangan negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian secara resmi di tahun 1947 atau pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, pemenang perang yaitu negara-negara sekutu mulai membagi wilayah-wilayah kekuasaan yang ada di negara-negara yang kalah perang. Nah, kemudian PBB sendiri mengeluarkan resolusi 1181 mengenai isinya adalah pemecahan atau pembagian wilayah Palestina. Dan kemudian secara resmi Israel berdiri pada 14 Mei 1948 dengan memproklamasikan kemerdekaannya sebagai suatu negara yang diberi nama Israel. Nah, kemudian negara-negara tetangga atau bangsa-bangsa Arab yang tak sepakat kemudian menyerang Israel. Nah, ini dimulailah konfrontasi antara negara-negara Arab atau Timur Tengah kepada Israel. Nah, berkaitan dengan itu Palestina itu sendiri sebenarnya di tahun 1995 merupakan satu-satunya negara yang mengikuti konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang pada saat itu menolak terkait dengan kolonialisme dan imperialisme dari negara-negara barat. Nah, kemudian perang antara negara-negara Arab dengan Israel, mulai Mesir, Suriah, sudah berlangsung hingga detik ini, dimulai tahun 1948, 1956, 1967, atau yang dikenal dengan Perang 6 Hari. Kemudian tahun ketiga tahun 1990. Nah, berbicara mengenai suatu negara, apalagi negara-negara modern pada saat ini sebenarnya sudah ada Konvensi Montevideo di tahun 1933. Pasal 1 menyebutkan bahwa syarat terbentuknya negara adalah yang pertama, adanya rakyat di dalam suatu negara itu sendiri yang ingin terbentuk. Yang kemudian kedua adalah adanya suatu wilayah yang berdaulat, baik itu laut, darat maupun udara. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Nah, yang keempat adalah kemampuan dari suatu negara atau entitas tersebut untuk menjadi negara untuk mempunyai kemampuan untuk berhubungan secara internasional dalam melakukan pergaulan-pergaulan di dunia internasional. Nah, kemudian mengenai teori pembentukan negara sebenarnya ada hal yang mendasar, yaitu mengenai hal yang primer dan juga yang sekunder. Yang primer yang pertama adalah mengenai Genootschap atau pembentukan dari persekutuan masyarakat atau suku-suku. Nah, pembentukan negara ini adalah merupakan diawali dari keluarga kemudian menjadi kelompok atau masyarakat hukum yang berkembang, kemudian secara general ada primus inter pares dari
suku-suku tersebut. Nah, itulah yang memimpin dari suku-suku tersebut hingga menjadi suatu negara. Yang kemudian yang kedua adalah rich atau kerajaan. Kerajaan adalah tahap dimulai dari kepala suku untuk berkuasa dari primus inter pares itu tersendiri. Kemudian selanjutnya adalah state. Dapat dikatakan ciri-ciri ini adalah diperintah oleh raja yang absolut atau tersentralisasi. Nah, ciri-ciri tahap ini seluruh rakyat dipaksa untuk hendaknya perintah raja. Nah, dalam hal ini sebenarnya dari beberapa negara sudah atau teori-teori dari Aristoteles juga sudah menjelaskan maupun Polybius siklus dari suatu pemerintahan. Salah satunya adalah mengenai kekuasaan yang absolut. Nah, Lord Acton sendiri mengatakan bahwa kekuasaan yang berlebih itu cenderung korup gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah negara demokrasi. Artinya negara yang timbul dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sendiri. Nah, kemudian yang secara sekunder, pembentukan negara tersebut berdasarkan deklarasi atau juga proklamasi. Nah, ini seperti contohnya lah di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah separatis atau pemisahan. Nah, yang memerdekakan diri atau memisahkan diri dari negara yang lainnya. Contohnya adalah di Eropa ada Belgia yang memisahkan diri dari negara Belanda. Nah, kemudian aneksasi. Nah, aneksasi ini adalah pencaplokan suatu negara yang berdiri di suatu wilayah, suatu bangsa lain. Nah, ini contohnya mungkin saja dapat dikatakan Israel mempunyai proses pembentukan negara seperti itu, yaitu aneksasi. Nah, kemudian ada invasi atau pembentukan baru. Contohnya adalah negara Kolombia yang pecah dan lenyap, kemudian oleh tersebut muncul negara baru, yaitu Venezuela dan Kolombia. Kemudian ada akesi atau penarikan, seperti Mesir yang terbentuk dari delta sungai. Kemudian ada penyerahan, kemudian ada peleburan. Nah, peleburan ini pasca Perang Dunia Kedua dapat dicontohkan seperti Jerman Barat dan Jerman Timur yang kemudian pasca runtuhnya tembok Berlin itu kembali menjadi Jerman yang utuh. Nah, kemudian okupasi atau pendudukan. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh negara-negara Barat yang migrasi ke benua baru Amerika, yang di situ akhirnya menduduki wilayah-wilayah yang ditempatkan oleh negara bangsa-bangsa aslinya sendiri seperti suku Inka, kemudian di Australia ada suku Aborigin. Nah, bagaimana dengan Israel? Seperti yang dikatakan di awal tadi, dapat dikatakan Israel ini adalah proses pembentukannya dengan cara aneksasi. Itu suatu negara yang berdiri suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain, kemudian menempati wilayah tersebut. Nah, Israel ini sendiri sudah mencapai wilayah Palestina dan sebagian Suriah, Yordania, dan Mesir. Nah, ini adalah peta dari tahun awal pembentukan negara Israel, mana saat ini di tahun 2020 hanya ada 15% negara yang dikuasai, daerah atau wilayah yang dikuasai oleh Palestina. Kemudian yang teraktual atau baru-baru ini adalah pada bulan Mei 2021, tepatnya terjadi kembali konflik yang memakan banyak korban sipil. Nah, tindakan tersebut memicu perdebatan dunia internasional. Ada pro kontra di dalamnya. Negara-negara seperti Amerika Serikat berpendapat bahwa hal tersebut belum pernah dilakukan karena sebelumnya ada serangan oleh militer Hamas Palestina. Namun negara-negara Arab yang tergabung dalam OKI justru mengutuk penyerangan tersebut karena banyak telah melukai masyarakat sipil. Nah, juga terjadi kekerasan terhadap anak-anak maupun perempuan sampai penyerangan ke rumah sakit. Nah, sebenarnya berbicara mengenai Israel dan Palestina bukan hanya berbicara mengenai
Tindakan dari pemerintah Israel tersebut melalui negaranya yang menyerang Palestina jelas merupakan kejahatan kemanusiaan dan juga pelanggaran HAM berat karena melanggar ketentuan-ketentuan internasional. Yang pertama adalah mengenai hukum humaniter atau hukum perang, di mana militer-militer Israel telah menyerang masyarakat sipil, khususnya menyerang perempuan dan anak-anak. Nah, selanjutnya, beberapa negara juga mengecam tindakan tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah tindakan genosida atau pemberantasan terhadap suku, bangsa, atau etnis tertentu. Nah, jelas hal ini bertentangan dengan Konvensi tahun 1948 mengenai genosida itu sendiri. Dan kemudian ada juga pelanggaran yang dilakukan adalah mengenai Statuta Roma. Nah, seharusnya pemerintah Israel yang notabene melakukan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan pelanggaran HAM berat disidangkan melalui International Criminal Court atau ICC. Nah, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Statuta Roma. Dan hal itu akan membuat bagaimana proses perdamaian itu di Timur Tengah khususnya menjadi lebih baik ketika ada tindakan tegas dari PBB maupun negara-negara lain. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Dengan berprinsip pada politik bebas aktif, seharusnya Indonesia melakukan intervensi terhadap negara-negara lain untuk mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan dari Palestina dan juga mengecam segala tindakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah Israel melalui militernya. Nah, mungkin cukup sekian mata kuliah hukum internasional yang berkaitan dengan konfrontasi antara militer dan Palestina dan juga negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Arab. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.